Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sudah lama kita tidak berjumpa di udara ya. Dan sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai program yang baru saja diluncurkan oleh Kerajaan Malaysia, yaitu mulai 1 Maret 2024 yang disebut dengan program repatriasi migran ya. Program ini intinya adalah program memberi kesempatan kepada semua parti atau pendatang asing tanpa izin, termasuk dari Indonesia, untuk kembali atau menyerahkan diri dan kembali ke negaranya masing-masing ya. Program ini sebetulnya atau program serupa ini pernah dilakukan oleh pihak Kerajaan Malaysia pada tahun 2021 ya, kalau masih ingat. Pada saat itu masih COVID, masih tinggi-tingginya COVID, banyak yang mengalami kesulitan untuk pulang. Pertama karena harus PCR dulu ya. Kemudian juga penerbangan juga sangat sulit karena banyak yang masih ditutup. Tujuan-tujuan untuk pulang ke Indonesia pun hanya beberapa kota saja, yaitu Jakarta ya, kemudian menyusul ada Medan dan juga Surabaya ya. Dan waktu itu kan ingat mungkin ya, masih ingat harus ikut karantina dulu gitu ya. Nah, ini programnya kurang lebih sebetulnya hampir sama dengan yang sebelumnya, atau program rekalibrasi pulang dulu disebutnya. Sekarang disebut dengan repatriasi migran ya. Nah, kenapa program ini diluncurkan kembali oleh pihak Kerajaan Malaysia? Ini tentunya adalah untuk mengatasi ataupun menghilangkan atau paling tidak mengurangi lah gitu ya. Tetapi ini tujuannya adalah untuk menghapuskan parti-parti yang ada di Malaysia ya. Parti ini sebetulnya adalah bekerja di suatu negara dengan tidak memenuhi peraturan di negara tersebut, atau kita sering menyebutnya dengan kerja kosongan ya, atau kerja ilegal, atau kerja undocumented begitu ya. Banyak istilah-istilah yang digunakan. Kalau kita runtut ke belakang, sebetulnya Kerajaan Malaysia sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada semua parti agar bekerja secara sah lah ya, secara legal begitu di Malaysia. Misalkan kita ingat dulu ada program 6P, ada program rehiring yang belakangan yang masih kita masih ingat adalah program rekalibrasi tenaga kerja ya. Ada rekalibrasi tenaga kerja 1.0, kemudian diperpanjang dengan rekalibrasi 2.0 sampai terakhir kemarin tanggal 31 Desember. Tujuannya sama, yaitu agar warga negara asing yang bekerja di Malaysia ini mengikuti aturan di Malaysia, atau sederhananya agar bekerja secara legal. Kerja secara legal di suatu negara ini sebetulnya kan untuk kepentingan pekerjanya sendiri ya. Kalau kita kerja secara sah begitu, secara legal,
tentu perlindungannya pun akan lebih baik. Masalah gaji, kalau sakit ada asuransi, kalau meninggal pun ada santunannya ataupun ada asuransinya dan lain-lain. Nah, dari beberapa program rekalibrasi tenaga kerja atau sederhananya pemutihan lah begitu ya, ini tampaknya masih banyak dijumpai pekerja-pekerja asing yang tidak atau belum memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pihak kerajaan Malaysia, ya. Nah, tentunya kondisi ini tidak mungkin dibiarkan terus-menerus oleh pihak otoritas Malaysia, sehingga perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya berkesinambungan agar jumlah pati di Malaysia ini berkurang atau bahkan lebih baik mungkin tidak ada lagi pati. Ya, kalaupun ada mungkin 1-2 saja. Ya, sekarang ini diduga masih banyak warga negara asing yang bekerja secara tidak sah di Malaysia. Kalau kita lihat sedikit ke belakang ya, setiap selesai program rekalibrasi tenaga kerja atau program pemutihan begitu, kan kita juga bisa melihat tuh, kita baca di media sosial ataupun di media-media yang lain, banyak dilakukan operasi penegakan hukum kepada para pati ini ya. Belakangan banyak sekali tuh kita sering membaca berita-berita pihak Immigration Malaysia melakukan operasi terhadap pekerja-pekerja asing di Malaysia. Nah, operasi kepada para pati ini tentu akan terus dilakukan karena pihak kerajaan Malaysia sudah memberikan beberapa kali kesempatan kepada para pati ini untuk bekerja secara legal atau untuk ikut pemutihan lah yang tadi disebut dengan RTK 1.0 kemudian RTK 2.0. Jadi sekarang ini dugaan saya maka operasi penegakan hukum ini akan terus dilancarkan ya. Tetapi pemerintah Malaysia tentu juga memberikan kesempatan ya agar jangan sampai kena tangkap kepada pekerja asing ini, diberi kesempatan untuk pulang ke negara masing-masing dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana prosedur dan persyaratannya? Mari kita kita bahas ya. Pertama, siapa yang boleh ikut program repatriasi ini ya. Jadi repatriasi itu tadi itunya ya sudah jelaskan, itu pendatang asing. Siapa yang boleh mengikuti? Yaitu semua pati yang melakukan beberapa pelanggaran terkait izin tinggal ya. Misalkan dia tidak memiliki izin tinggal atau izin kerja yang sah, dia tinggal di sini melampaui batas waktu. Batas waktu misalkan nih yang sering banyak terjadi, misalkan berkunjung menggunakan pas sosial ya, kan batasnya 30 hari, tetapi lupa nggak pulang-pulang ya, mungkin bekerja atau mungkin punya pacar barangkali ya. Ya, intinya sudah melampaui batas waktunya. Ini juga boleh untuk ikut program pati ini. Kemudian yang ketiga adalah yang menyalahgunakan izin tinggal atau izin kerja. Ini misalkan ini sering disebut dengan ini apa namanya itu permit lepas gitu ya. Dia permitnya kerja di binaan, ada di konstruksi, tetapi kerjanya di ladang, atau permitnya
perkhidmatan, cleaning service misalkan, lalu dia kerja di rumah tangga atau kerja di kedai makan. Ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan izin tinggal atau izin kerja. Dia punya izin kerja tetapi disalahgunakan ya. Ini yang boleh ikut program rekalibrasi ya. Ya, tentu ini yang menjadi target utamanya lah kira-kira ini ya. Nah, kita sudah banyak dengar di media-media bahwa program ini sudah bermula pada tanggal 1 Maret ya, 1 Maret kemarin sampai nanti 31 Desember 2024 ya. Nah, ini intinya program itu. Bagaimana cara mengikuti program ini ya? Program rekalibrasi tenaga kerja ini hanya berlaku untuk di Semenanjung atau di sini ya, di Semenanjung sini. Kalau di Malaysia Timur, di Sabah dan Sarawak itu tidak diberlakukan ya, tidak diberlakukan program repatriasi ini. Nah, kalau dulu yang sebelum ada program rekalibrasi atau repatriasi ini, kalau kita mau pulang kan harus ikut STO dulu ya, buat STO dulu, nanti dikasih jadwal ya. Kalau sudah dapat jadwal, lalu bayar kompon dan special pass 3.100 dulu ya, kalau dia izin tinggalnya lebih dari 1 tahun katakannya. Jadi dulu itu berlaku tidak ada keringanan lah sederhananya gitu ya. Jadi bayarnya rata-rata kalau lebih dari 1 tahun tinggal secara tidak sah di Malaysia atau bekerja secara tidak sah di Malaysia, itu bayarnya untuk pulang 3.100. Nah, dulu harus STO dulu ya, sebelum tanggal 1 Maret ini kalau mau pulang itu kan harus STO dulu, dan STO itu tidak berarti sekarang STO kemudian minggu depan dapat ya, itu waktunya cukup lama juga ya. Nah, ini karena tentu banyaknya warga asing yang mau pulang. Nah, kadang-kadang kita temui ada yang kesulitan, orangnya sakit ya, nunggu STO-nya lama, kemudian harus balik lagi setelah STO. Lalu ada sidik jari kalau dulu kan namanya ada disiasat dulu gitu ya, jadi prosesnya lama, bahkan sampai ada yang 2 bulan ya, jadi nggak bisa pulang seketika begitu ya. Ini banyak kendala terutama bagi yang sakit dan lain-lain. Nah, kalau yang sekarang ini nggak perlu lagi STO ya, nggak perlu lagi STO, datang saja ke kantor imigrasi ya. Ada berapa? 14 kalau nggak salah ya, 14 kantor imigrasi itu ada di situ. Nama-nama kantor JIM ya, biasanya kantor JIM ada di Johor Bahru, ada Kedah, di Kelantan, Melaka, di Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Penang, Selangor, Terengganu, di Federal Territory Kuala Lumpur ya. Ini yang di Putrajaya ya. Ada di Putrajaya ada itu ya. Kemudian di Federal di Labuan sana, di dekat Sabah sana ya. Jadi ini tempat-tempat di mana teman-teman yang mau ikut program repatriasi migran ini mengurus COM, check out memo, dan juga special pass-nya itu di kantor imigrasi ini ya. Nanti cari kantor imigrasi yang terdekat ya. Jadi sekarang ini dipusatkan atau disebar di beberapa. Kalau dulu, kalau masih ingat tahun 2021 semua itu di KLIA dulu ya, di KLIA 1 maupun KLIA 2 ya, itu penuh ya, antriannya panjang. Nah, ini sekarang sudah boleh di kantor atau imigrasi manapun juga yang ada di Semenanjung ya. Jadi ingat ya. Nah, kemudian berapa bayarnya gitu ya. Nah, ini yang
yang tadi tidak memiliki izin tinggal yang sah itu bayarnya itu 500 ringgit ya. Tadi yang penyalahgunaan izin tinggal yang permit bebas itu kalau urus com minta special pass itu bayarnya 300. Yang overstay atau yang kelamaan lupa pulang, tinggal Malaysia tapi lupa pulang itu bayarnya 500. Dan yang anak-anak di bawah usia 18 tahun itu bayarnya 100 ya. Jadi semua parti yang akan ikut program repatriasi tenaga kerja ini harus datang sendiri ke kantor JIM ya, datang sendiri ke kantor JIM. Ya, pembayarannya nanti langsung di kantor JIM ya, langsung di kantor JIM. Nah, seperti juga program rekalibrasi pulang yang lalu, ini nggak boleh bayar pakai uang cash, uang tunai nggak boleh ya. Jadi yang boleh itu bayarnya pakai kartu kredit, kartu debit ataupun touch and go e-wallet. Jadi bukan yang kartu ya. Ini dulu banyak yang salah tuh, beli e-walletnya atau beli touch and go-nya itu yang bentuknya kartu, bukan yang itu, tetapi dia yang bentuknya adalah aplikasi itu ya, e-wallet ya, jangan salah. Dulu sering saya jumpai dia beli kartu touch and go yang suka buat bayar tol ataupun bayar MRT. Nah, bukan yang itu, tetapi yang bentuknya aplikasi e-wallet ya. Ini tolong diperhatikan baik-baik, jangan datang ke kantor JIM bawa kartu touch and go, tetapi yang adalah yang e-wallet ya. Nah, ini teman-teman, yang mau mengurus ini harus dia mengurus sendiri ya, nggak boleh tidak ada agent ya, agent nggak ada ya. Jadi kalau ada yang menawar-nawarin gitu ya, yang nawar-nawarin mau nguruskan pulang ini, itu enggak ya, itu enggak betul. Jadi semua harus diurus sendiri. Kalau ada yang tidak tahu, sebaiknya tanya ya, jangan menyerahkan urusan ini kepada orang lain ya. Misalkan udah nanti saya uruskan, uangnya dikasih berapa, 1.000 gitu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti uangnya hilang tuh ya. Dulu banyak tuh terjadi semacam penipuan lah ya, begitu, janji menguruskan tetapi nggak selesai, malah ditinggal. Bahkan saya masih ingat ada yang menguruskan itu sampai bayar 2.500, 3.000, akhirnya tidak diurus ya, cuma ditipu aja. Ini saya mohon perhatian betul ya, jangan sampai itu menggunakan agent ya, karena agent itu banyak juga yang merangkap jadi penipu juga ya. Banyak sekali saya jumpai di tahun 2021 itu, orang sudah bayar, ada yang bayar 2.500, ada yang 3.000 termasuk tiket, ada yang tidak termasuk tiket, tetapi ujung-ujungnya las-las gitu ya, las-las nggak diurus, uangnya hilang, padahal itu uang segitu-segitunya, akhirnya terlantar dan macam-macam ya. Jadi ingat ya, harus diurus sendiri. Kalau belum tahu, silahkan tanya. Atau kalau ada yang biasanya kesulitannya itu adalah mengisi e-walletnya itu ya, mendownload aplikasinya, kemudian di top up. Nah, kadang-kadang kesulitannya adalah untuk mentop up itu, atau untuk ngisinya lah ya, ngisi uangnya itu yang kadang-kadang agak kesulitan. Nah, ini bisa minta bantuan teman-teman ya, tapi jangan menggunakan calo. Nanti misalkan kasih uang 2.000 atau 3.000 dia yang ngurusin. Nah, ini saya tidak sarankan, karena pengalaman yang dulu-dulu ini banyak yang akhirnya cuma tertipu ya. Itu pastikan sebelum pergi JIM nanti harus sudah punya e-wallet ya, yang untuk bayar
500 ya, 500 mungkin ya lebih sedikit lah ya, lebih 510 atau berapa gitu ya. Pokoknya dilebihkan, pokoknya isinya minimal 500 ya, dikasih lebih sedikit gak apa-apa. Nanti kalau lebih bisa dipakai juga itu ya. Jadi pastikan sebelum berangkat HP-nya ini sudah ada isinya, e-wallet ya, sudah ada duitnya ya. Kemudian yang sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, sebelum berangkat juga itu harus tadi ya, punya SPLP atau paspor yang masih berlaku ya. Masih berlaku sebulan, 2 bulan, nggak apa-apa ya. Yang penting paspor atau SPLP-nya itu masih berlaku ya. Tetapi kalau misalkan waktunya terlalu mepet gitu ya, belum tahu pulangnya, cuman ada waktu seminggu, mungkin agak sulit ya. Kadang-kadang mungkin penerbangannya ditunda dan lain-lain. Nanti angus. Karena apa? Ini penting karena special pass nanti itu hanya berlaku untuk 14 hari. Nah, jadi kalau sudah mengurus di gym, maka paling lambat 14 hari itu harus sudah pulang. Jadi sebelum 14 hari itu udah pulang ya. Jadi kalau ngisinya sekarang katakanlah, maka minggu depan sudah harus pulang ya. Jadi ini direncanakan betul ya, direncanakan betul karena special pass-nya itu hanya berlaku 14 hari. Jadi satu ya, pastikan paspor ataupun SPLP-nya itu masih berlaku ya, katakanlah masih sebulan gitu ya. Nanti kalau biasanya kesulitannya itu waktu kalau mau beli tiket online, tetapi itu bisa lah disiasati lah begitu ya. Kemudian yang pastikan yang kedua, sebelum berangkat ke kantor gym, e-wallet atau di HP-nya ini sudah ada e-wallet dengan uang untuk pembayaran. Tadi pembayarannya kan 500 atau 300 ya. Ya lebih lah, lebih sedikit ya nggak apa-apa ya. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, setelah mendapatkan COM dan special pass dalam waktu 14 hari, kurang dari sebelum 14 hari itu harus sudah pulang ya. Nanti kalau dia melampaui 14 hari, maka special pass-nya itu menjadi angus ya, menjadi expired, masa berlakunya terlampaui. Nanti harus ngurus lagi gitu ya. Nah, ini 3 hal ini yang pastikan harus sudah disiapkan sebelum berangkat ke kantor gym. Jangan berangkat ke kantor gym kalau paspornya belum sudah habis ya, belum ada tiket ya, belum ada tiket. Jadi harus punya tiket tuh ya. Apakah itu tiket pesawat ataupun tiket kapal laut ya. Jadi pastikan bahwa tiket untuk pulang yang waktunya itu tidak lebih dari 14 hari ya. Kalau pulangnya misalkan bulan depan ya jangan beli sekarang atau jangan ngurus sekarang, nanti angus ya. Jadi waktunya itu hanya maksimum 14 hari. Ini tolong diingat-ingat, jangan sampai nanti lupa. Sampai di gym, nanti begitu sampai bandara ditolak karena special pass-nya sudah hangus. Ya, ini harus ngurus lagi, kan repot ya. Nanti tiketnya ikut hangus ya. Perhatikan ya, harus pulang paling lambat itu 14 hari setelah COM itu di kantor imigrasi. Nggak boleh lebih, karena nanti akan disuruh pergi ke kantor gym, nanti tiketnya angus ya, karena nggak bisa berangkat ya. Itu yang penting diperhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya ini kan prosesnya ya. Pertama, bagi yang belum punya SPLP ya, atau yang belum punya paspor SPLP, harus buat SPLP dulu. Itu daftarnya seperti biasa di antrian.kbrikl.id ya. Jadi antrian.kbrikl.id itu seperti biasa. Nah, ini tolong teman-teman perhatikan ya. Di masa-masa
program seperti ini, nanti biasanya pengurusan SPLP itu akan meningkat ya. Waktu RTK 2.0 yang banyak permintaan itu adalah paspor ya. Paspor mungkin teman-teman masih ingat ya, antriannya sampai lama sekali, ada sampai 3 bulan baru dapat antrian. Nah, untuk program repatriasi migran ini biasanya nanti permintaan SPLP yang akan meningkat. Kalau nggak salah, kalau daftar sekarang aja itu dapatnya sudah bulan April, udah 2 bulan. Udah 2 bulan tuh ya. Jadi udah 2 bulan tuh. Jadi ingat ya, antriannya ini cukup jadi meningkat. Akhir-akhir ini meningkat tinggi sekali tuh yang mau ngurus SPLP ya. Ya, ini sekarang 2 bulan. Jadi tolong yang belum punya SPLP urus sekarang. Kalau nanti pulangnya nanti bulan Juli atau Juni atau habis Lebaran nggak apa-apa. Yang penting sudah punya SPLP. Karena SPLP itu kan berlaku 1 tahun ya. Jadi buatlah SPLP sekarang ya. Tetapi nanti pulangnya misalkan habis Lebaran boleh. Jadi SPLP-nya masih berlaku ya. Tapi jangan nanti ngurus SPLP belakangan, padahal jadwalnya sudah penuh. Akhirnya nanti tidak bisa ikut program repatriasi ini. Dan kalau ini programnya sudah habis, ya kemungkinannya kan ada 2 ya. Pertama, kalau apes kena tangkap ya, kena tangkap artinya di penjara, dihukum, masuk depo, diusir. Kalau punya uang, kalau enggak nekem di depo dulu, atau nanti bayarnya lebih mahal ya. Jadi tolong gunakan kesempatan ini baik-baik ya. Jadi pertama itu ya, bagi yang belum punya paspor, punya SPLP, atau bagi yang paspornya sudah habis masa berlakunya, segera urus SPLP. Sekarang antriannya sudah 2 bulan tuh nunggunya ya. Nggak bisa ngurus sekarang lalu minggu depan dapat, nggak bisa. Jadi urus SPLP sekarang. Pulangnya nanti bisa belakangan, nggak apa-apa. Yang penting SPLP-nya dulu punya dulu ya. Tetapi sebaiknya lebih cepat, kalau sudah punya SPLP, lebih cepat pulang lebih baik lagi ya. Jangan sampai nanti nunggu akhirnya ada operasi malah kena tangkap ya. Ini tolong diperhatikan ya. Gampang, udah, yang penting udah punya SPLP, pulangnya nanti aja ya. Saran saya, begitu punya SPLP langsung urus ke kantor JIM ya. Tinggal direncanakan kapan mau pulangnya, itu beli tiket dulu ya. Di JIM itu urusannya 1 hari ya. 1 hari mungkin banyak ya, saya belum lihat, mungkin banyak juga ya dari negara-negara lain ya. Jadi harus datang pagi-pagi tuh ke kantor JIM yang tadi saya disampaikan tadi itu ada 14. Jadi setelah punya SPLP lalu pergi tadi ke kantor JIM yang paling dekat. Terserah tinggalnya di mana, apakah di Johor, apakah di Negeri Sembilan, di Kedah, di Kelantan dan lain-lain ya. Jadi lalu disitulah diproses ya pendaftarannya, bayar denda ya, nanti ada di tamprin itu ya, dengan nanti membawa persyaratan tadi ya, SPLP satu tadi sudah jelasin ya, harus bawa SPLP yang masih berlaku, atau kalau punya paspor yang masih berlaku boleh paspornya dipakai ya. Kemudian harus bawa tiket ya, apakah itu tiket pesawat ataupun tiket kapal laut yang masa berlakunya itu maksimal 14 hari sejak tanggal pendaftaran program repatriasi ini. Jadi sudah direncanakan, jangan sampai udah punya udah ngurus com, udah ngurus com, pulangnya masih bulan depannya lagi, sebulan lagi. Nah, itu nanti suruh ngurus balik lagi tuh, tiketnya hilang, akhirnya rugi waktu dan rugi uang ya. Itu yang terpenting. Kemudian pulangnya nanti silakan mau lewat
bandara, naik pesawat, ataupun naik kapal laut. Kalau yang Sumatera mungkin naik ke Batam misalkan, ya silakan. Sekarang ini kan penerbangan sudah banyak tuh, ada sampai kemana-mana sudah ada. Jadi tidak ada masalah dengan penerbangan seperti tahun 2021, karena waktu itu COVID, banyak bandara-bandara yang masih ditutup ya. Jadi itu yang terpenting ya. Lalu ada juga beberapa pertanyaan, Pak, kalau yang dulu saya dulu udah pernah ikut apa namanya itu rekalibrasi pulang, tapi masuk lagi bisa kaliwat belakang ikut, mau sekarang mau pulang boleh gak? Yang itu boleh ya, itu boleh. Jadi yang dulu sudah pernah ikut tapi lewat lalu belakang begitu, sebaiknya pulang, karena setelah program ini atau selama program ini berlangsung pasti akan ada operasi-operasi. Jangan mengandalkan siapa tahu selamat, enggak, cara berpikirnya tidak begitu ya. Jadi saya mohon dengan sangat bagi saudara-saudara yang statusnya pati, tidak ada izin kerja, segera manfaatkan program ini. Jangan nunggu-nunggu sampai nanti, karena kita tidak tahu nasib kita, ada apa-apa, mungkin juga sakit, mungkin kena operasi dan lain-lain. Selagi sehat, segera pulang. Nah, kalau misalkan ada yang sakit gitu ya, sifatnya emergency, yang tidak bisa ngurus sendiri, KBRI dapat memberikan pendampingan ya. Kalau misalkan sakit, SPLP-nya minta dipercepat, kami bisa bantu ya, tentu dengan syarat-syarat yang biasa. Harus ada surat keterangan sakit, dan ini sakitnya jangan harus sakit beneran ya. Jangan kayak dulu ada yang pura-pura sakit juga tuh, banyak tuh saya lihat tuh pura-pura sakit, kakinya diperban segala macam ya. Begitu diketahuan lari gitu ya. Kalau ada yang betul-betul tidak sakit ya, tidak bisa mengurus sendiri, KBRI siap memberikan pendampingan ya. Nanti bisa dihubungi di bagian konsuler ya. Jadi pendampingan itu hanya boleh dilakukan oleh staf kedutaan saja ya. Ini untuk memastikan bahwa itu tidak melalui calo begitu. Tetapi kalau yang sehat-sehat, saya kira sekarang sudah bisa ngurus sendiri, karena tidak seperti tahun 2021 harus bikin PCR, tes COVID, kemudian penerbangan juga susah, banyak yang ketinggalan pesawat dan lain-lain, sehingga waktu itu KBRI memberikan semacam pendampingan lah begitu ya, terutama untuk cari pesawat-pesawat charter. Itu kita dulu charter pesawat sampai berapa itu? 48 kalau nggak salah ya. Tapi sekarang saya kira sudah bisa mengurus sendiri. Nah, saya kira itu ya intinya yang ingin saya sampaikan. Tetapi yang terpenting, saya mohon gunakan kesempatan ini untuk pulang dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menunda-nunda. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita ke depan. Mungkin ya amit-amit gitu ya, tapi kan kita nggak tahu, bisa mungkin kita sakit, mungkin ada apa, atau mungkin kena tangkap gitu kan. Ini kan semakin menyulitkan. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya, dengan secepat mungkin mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan terakhir, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kepada saudara-saudara yang umat Islam, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya atas nama pribadi dan juga atas nama KBRI
teman-teman staf KBRI juga memohon dibukakan pintu maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memberikan pelayanan kepada teman-teman semua. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa beberapa pertanyaan ya. Saya ada acara lain tapi boleh diambil. Ini yang bertanya, untuk urus SPLP nggak perlu beli tiket dulu, nanti akan susah karena kan waktunya untuk ngurus SPLP itu perlu waktu lama ya. Jadi beli apa namanya buat SPLP dulu ya. Jadi buat SPLP dulu, setelah punya SPLP lalu beli tiket ya, direncanakan kapan mau ngurus ke gym. Jadi itu yang kemudian yang tadi yang sudah blacklist, apakah boleh ikut program? Boleh ya, kalau udah tadi udah disampaikan boleh. Disuruh halo 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Iya Mas. Ini mau tanya Pak, apa namanya, kalau di jalan itu ada operasi itu gimana Pak? Lah itu Kalau SPL mau perjalanan SPLP? ya biasanya ya paling tidak ya tentu itu akan minta dijelaskan kepada pihak petugas aparat ya. Misalkan Ya, kalau mau ke KBRI ngurus SPLP kan udah punya STO tuh ya. Iya Pak. Ya STO itu dijelaskan saja, ya tentu nanti ya dengan budi baik lah dijelaskan. Tapi itu kan semua tentu berpulang kepada petugasnya ya. Oleh sebab itu gunakanlah ini dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, karena saya pastikan ya nanti setelah ini akan banyak operasi. Udah pasti itu. Kan sering juga lihat tuh di berita-berita tuh, wah operasi di mana ada yang 500, ada yang 1000 ketangkep ya. Ini akan terus dilanjutkan. Jadi lebih baik pulang, percayalah di tanah air pun pasti ada kesempatan kerja lah ya. Insya Allah Pak. Insya Allah mungkin malah di Indonesia bisa lebih sukses, kan kita nggak tahu ya nasib. Amin ya. Saya juga mau pulang, Pak. Nanti pulang bareng saya lah. Insya Allah. Oke Pak, sehat selalu Pak. Ya, sehat-sehat dulu ya. Yo, makasih. Selamat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ini Pak Mulyadi Pak, dari Ampang Pak. Tanya itu pasal pengambilan SPLP. Sekarang pengambilan SPLP ini tak payah online apa terus Pak? Terus online. Oh, online dulu Pak ya? Macamnya dulu? Iya, harus online. Oh iya. Sebenarnya cuma tanya itu Pak, takut ada perubahan macam itu. Oh enggak, harus online. Ya? Yang enggak online itu nanti waktu di immigration itu enggak perlu online. Oh iya. Oh macam itu. Iya Pak, cuma nak tanya itu ya Pak ya. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Yo. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. 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 Oh. Halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, sebab saya sudah banyak kali belajar dan mencoba untuk mendaftar online, tapi selalu silap. Jadi macam susah sangat. Mendaftar apa? Online apa? Untuk SPLP. Iya kan tadi itu di apa antrean .kl Ya. antrean.kbrikl.id. Nah, nanti pilih SPLP di situ. Dan banyak kali mencoba tapi tak masuk. Oh, mungkin ada yang salah ya. Antrean.kbrikl.id bisa itu ya. Orang mana sih Mbak? Mbak orang mana sih? Saya orang Jawa. Oh, ngomongnya kayak Malaysia. Sampean kayak Malaysia. Tapi suwe. Tapi betul ada kepingin. Iya, iki ana tulisane kuwi delok ning layar kuwi. Antrean .kbrikl.id. Iku iso ana ning layar kuwi. Oke, matur nuwun. Ngomong Jawa wae ngono, aja ngomong Malaysia. Lebih penak. Nggih, matur nuwun. Yo, sami-sami. Hati-hati, Mbak. Nggih, matur nuwun. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya punya permit, tapi anak saya nggak ada dokumen. Dia punya surat beranak, bukan warga negara. Macam mana itu untuk bawa pulang ya Pak? Dia dibuatkan dulu SBPK-nya ke KBRI aja, ya. Di KBRI nanti dibuatkan namanya SBPK sama surat keterangan kelahiran. Nanti dikasih SPLP, nanti bisa pulang sama Mbak E. Oh, kalau ke KBRI itu saya harus jumpa di loket yang mana itu Pak? Itu nanti ke bagian hukum atau di konsuler boleh, ya di konsuler. Nanti bilang mau ngurus surat anak gitu-gitu aja ngerti di bagian konsuler. Daftar online atau enggak? Atau terus itu boleh terus kalau anak. Oh ya. Nah. Ke bagian mana tadi ya Pak? Konsuler. Ya. Oh ya. Iya, makasih Pak ya. Iya, oke. Halo? Belum? Udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke. Ini saya sudah daftar RTK tapi permit tak jadi pasal kena tipu. Ini boleh kalau dia belum ada kelulusan, dia boleh ikut pulang ya. Tetapi kalau sudah ada kelulusan, itu dia harus dibatalkan dulu permitnya, majikannya harus membatalkan dulu. Ya apa dilepas sama polis apa enggak ya nggak tahu. Saya dijelaskan lah, coba dijelaskan, tunjukkan bahwa ini saya mau urus SPLP, mau ikut program repatriasi, buktinya ini sudah daftar misalkan. Tetapi kalau misalkan daftar jadwalnya besok, nanti ketangkepnya minggu depan, berarti bohong itu kan. Jadi jangan sampai bukti STO itu buat ngapusin Pak Polisi, nggak boleh juga. Jadi pasti harus di tanggal itu diperiksanya gitu ya. Ini banyak kadang-kadang suka ada aja akalnya tuh ya, bikin STO buat surat sakti begitu, nggak begitu juga. Ini banyak tuh dulu suka gitu tuh ya. Ini Pak siapa, Davi itu ya. Udah ya, ada lagi satu lagi ya. Davi itu ya. Halo. Udah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak. Korsok. Saya mau tanya Pak. Kalau contoh itu saya ada permit, anak saya mau bawa pulang ke Indonesia. Anaknya udah punya dokumen Pak SPLP? Belum punya SPLP. Nah itu sama dengan yang tadi mbaknya tuh tadi, bahwa pergi ke KBRI, ke bagian konsuler,
nanti bilang mau ngurus surat anak dan bikin SPLP. Saya dengar-dengar gini Pak dari orang itu, kalau bawa anak balik kampung dia ada masalah dengan permit saya. Apakah benar itu? Kenapa potong nggak Pak permit saya dengan imigrasi? Wah, itu saya nggak bisa jawab ya. Tapi kan harus pulang juga kan? Iya, harus pulang juga. Ya namanya kan nggak mungkin anaknya di sini terus. Ya Iya. nanti mungkin ya saya nggak tahu di imigrasi lah itu. Oh, nggak tahu ya. Itu mau nanti itu aja saya. Kalau anak saya itu nggak usah itu Pak ya, nggak usah online ya. Terus langsung Iya, masuk ke konsuler aja. Nanti di situ ambil nomor antrian di bagian konsuler ada, ambil nomor antrian di situ. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Itu aja. Assalamualaikum. Udah ya. Oke ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi ya, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan nunggu-nunggu ya. Nah, karena kita nggak tahu, jangan-jangan karena nunggu-nunggu malah kena tangkap, urusannya jadi repot gitu ya. Dan segera ini digunakan dengan baik ya. Sekali lagi pada teman-teman, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, jaga kesehatan, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.